Oke, ini untuk monitor saja suara yang di sini. Tes 1, 2, 3. Oke, kita akan menunggu kelas 01 join dulu ya. Tes. Ya, sudah terdengar. Oh, oke, Pak. Cuma kameranya yang belum ada. Kamera ya? Oh, sebentar. Belum connect, Pak, kameranya. Bentar ya. Tapi kameranya ada di sana? Webcamnya? Ada, sebentar, Pak. Udah muncul ya, Pak? Oke, sudah terlihat sekarang. Baik, kalau sudah bisa mendengar suara saya, dan dari sana juga sudah bisa terdengar di sini ya barusan. Coba dicek lagi. Halo Kang Yuda. Sudah terdengar?
Baik, tes. Baiklah, kita akan mulai ya. Jadi sekarang sudah jam 10:06. Mengoprek-ngoprek apa alatnya ya, 6 menit lah kurang lebih ya, karena kami udah datang dari awal. Jadi sudah wajar sajalah saya kira ya, karena toh hadir juga belum banyak, belum sepenuhnya. Kemudian kalaupun kita di kelas manual, memang pasti ada waktulah yang bisa ada yang terbuang. Kita sudah persiapan supaya lebih baik. Dari kelas 01 sekali lagi dari bawah. 01 atau 02 ya, pokoknya dari 7601. Sekali lagi suaranya coba mana? Ini Pak, hadir Pak. Coba. Halo, cek 1, 2, ada. Masih belum jelas? Tes. Oke. Udah bagus itu ya, dipertahankan aja suaranya seperti itu ya. Jadi suaranya biar di sana terdengar dan di sini terdengar. Oke, kita akan melanjutkan kuliah. Kang Yuda tolong bantu presensinya saja. Dan presensi untuk hari ini kita akan mulai masuk ke modul 2. Jadi nanti read modul 2 saja ya. Meskipun sekarang kita membereskan dulu modul 1. Oke. Jadi presensinya akan dibuka sampai jam 11 ya. Hari ini 1 jam. Jadi kita lihat, kita lanjutkan di sini businesses risk irrelevance without a mobile app. Jadi bahasan kita terakhir kemarin adalah bahkan barbershop pun, tukang cukur pun, ternyata aplikasinya bisa di-download sampai 5 juta. Great Clips ini ya. Nah, jadi sekarang ini segala sesuatu sudah makin banyak menggunakan gawai karena fakta-fakta yang sebelumnya kita tahu bahwa manusia sekarang ini di Indonesia khususnya dan secara umum di semua negara ya di dunia, negara yang berkembang dan maju, itu peran dari mobile app itu sudah semakin dominan. Jadi setiap hari boleh jadi gawai kita berada bersama kita, mungkin ditinggal saat tidur aja. Saat tidur pun pasti tidak jauh-jauh. Mungkin ada di radius 1 meter atau sampai 3 meter lah. Bahkan ke toilet pun ikut dibawa, gitu ya. Nah, jadi betapa pentingnya aplikasi gawai saat ini. Nah, kalian akan memasuki hal penting ini dan akan berbuat peran di sini ya. Oke, so why bother having app? The answers are customer engagement, brand recognition, and increase sales. Setidaknya ada 3 menurut Pak Kasto ini. Customer engagement, tukang cukur, booking jadi lebih baik tentu saja ya. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia juga lebih sudah modern, semua booking lewat gawai. Ya memang masih ada yang lewat WA ya bookingnya, tapi kalau sudah punya aplikasinya tentu saja akan terintegrasi ke sana. Brand recognition, jadi eksis di dunia maya, di dunia cyber. Tidak hanya di IG, tidak hanya di Facebook, tapi juga di app. Kemudian, nah ini yang paling penting, increase sales ini ya.
traditional business has become more reliant on mobile users than ever before. Kalau kita lihat emak-emak yang jualan pecel udah pakai gawai sekarang untuk mencatat-catat inventory dan point of sales-nya. Any retail or any online store is at disadvantage if they are not engaging users on mobile device. Nah, jadi kesempatan semua. Sekarang aplikasi segala macam digunakan untuk segala macam keperluan. Dan artinya kesempatan masih banyak lagi hal-hal yang belum terintegrasi, belum teratur dengan baik dengan mobile app. Kita sudah melihat bagaimana keberhasilan Gojek ya mengkoordinasikan para abang ojek sehingga sekarang menjadi terintegrasi ke sana. Jadi semua pihak diuntungkan. Pengojek diuntungkan, investor diuntungkan, pendiri perusahaannya apalagi ya, jadi triliuner. Apalagi kalau udah masuk jadi GoTo itu ya. Jadi sudah bukan unicorn lagi tapi sudah dekakorn karena sudah melebihi $10 billion ya. Jadi sudah luar biasa. Oke, mari kita lanjutkan dengan creating a winning app mindset. Segala sesuatu dasar utamanya adalah mindset. Kalau kita tahu dari growth mindset, kalau kalian search ya, growth mindset dari Stanford University ya. Saya lupa namanya, ibu yang membuat bukunya itu ya. Oke, growth mindset. Mindset itu ada mindset, kemudian ada skill set, kemudian ada tool set. Baru setelah itu ada data set ya untuk big data analitiknya. Tapi yang paling utama dari 4 set itu adalah mindset. Dan yang paling mantap saat ini adalah growth mindset. Nanti mungkin kalau ada waktu kita akan belajar sedikit mengenai growth mindset ini. Tapi pada prinsipnya growth mindset itu positive thinking. Ya. Nah, di sini ada lawan dari growth mindset itu fixed mindset. Nah, fixed mindset ini limiting beliefs ini. Where do your belief comes from? Nah, di sini kita lihat. Ada dari lingkungan, kalau lingkungan keluarga terutama ya, atau teman itu pesimis semua, ya sulit jadi orang yang optimis. Kemudian dari pengetahuannya ngitungnya risiko terus, aduh takut itu, aduh takut ini, aduh itu nggak mungkin, itu buat Sultan lah, bukan buat kita. Nah yang kayak gitu itu limiting beliefs ya. Future vision, nggak punya pandangan ke depan yang tinggi. Kalau kata Bung Karno kan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang gitu ya. Atau setara dengan itu. Memang segala sesuatu harus realistis. Tapi batas realistis dan mimpi itu, ya disitulah kita memainkan peran kita. Kemudian past results, yang gagal terus nih, banyak kegagalan dari keluarga, ada yang berpengaruh. Meskipun sebaiknya berpengaruh positif ya. Kemudian events, ya dia terlalu sering nonton berita negatif. Di televisi banyak ya, beritanya negatif, pembunuhan, wah segala macam itu di koran-koran merah itu negatif semua. Nah itu susah orang yang jadi susah positifnya ya. Oke, mari kita lihat yang lebih fokus kepada yang akan kita lakukan. Nah nanti saya akan bawa headset sendiri ya. Hari ini tahapannya menggunakan mikrofon di kelas sudah berhasil. Nanti minggu depan saya akan bawa headset sehingga bisa kesana kemari, kemudian tangan saya bisa dua-duanya bebas. Sekarang agak susah nih. Dan ini mungkin agak terlambat karena saya pakai tethering ya, nggak tahu kalau kayak gini.
Tes 1, 2, 3. Masih terdengar ya mudah-mudahan ya. Okay. There are certain beliefs that shape your perception of the world. Most of our core limiting beliefs were inherited from our parents. Nah ini ya, dari lingkungan ya. Culture and environment. Parents ini lingkungan paling dekat. They were not created on our own, which means our current belief is not always correct. And we need to recognize this limiting belief and act to change what you believe. Gantilah mindsetnya dari fixed mindset, dari negative mindset kepada growth mindset, positive mindset ya. Nah, contoh nih, common limiting belief. Oh, I can do that. I don't have their resources. Nah, dia mah sultan, saya bukan, jadi saya nggak bisa. Nah, jangan seperti itu, karena orang itu kalau bersyukur akan bahagia selalu. Kalau bahagia mudah sukses, bukan sebaliknya. Nanti sukses dulu, nanti bersyukur baru bahagia. Atau sukses dulu, baru bahagia, baru bersyukur. Salah itu ya. Harusnya bersyukur dulu, karena syukur itu 360 derajat. Kebahagiaan ada di tukang rongsok. Kebahagiaan ada di Sultan Bolkiah. Sama, cuma mungkin jari-jarinya yang berbeda. Sultan Bolkiah mungkin bahagia ketika beli mobil yang ke-3002. Beli mobil listrik wuling terbaru misal ya. Ingin coba mobil listrik. Tapi kalau tukang rongsok barangkali dia menemukan kulkas tak bertuan di pinggir jalan dan disebutkan silakan ambil. Mungkin dia bahagia dengan itu. Dan kenyataannya seperti itu. Kebahagiaan ada di mana-mana, tinggal tergantung orangnya yang growth mindset pasti selalu bahagia sehingga mudah sukses, sehingga mudah karena bersyukur kemudian mudah sukses, mudah bahagia, mudah sukses ya. I don't have the expertise. Nah, ini harus belajar, harus mau. Kita akan belajar di sini nanti pada pekan ke saya cek dulu. Pada tanggal 31, mulai 31 ya, dalam 2 pekan kalian akan langsung hands on. Jadi nanti bawa laptopnya masing-masing. Nanti Kang Yuda adalah React Native programmer industri ya. Jadi akan mengajari React Native supaya ke iOS, ke Android bisa sekali jalan. Nanti ternyata kalian suka yang lain, terserah. Tapi yang akan diajarkan di sini adalah pakai React Native, ya, besutan dari Facebook. Dan sudah ribuan aplikasi yang dibuat dengan berhasil menggunakan React Native. I don't have the time and money. Ya, itu selalu jadi alasan ya. And the most limiting one, I don't deserve to make $1 million. Nah, ini dia. Jadi kalian semua berhak menjadi pendiri unicorn. Meleset-melesetnya, ya nggak apa-apa dapat investor 1 triliun, kalau 15 triliun nggak dapat. 1,5 triliun juga besar. Ya. Zenius sedang berproses mendapatkan. Tapi kalau ruang guru udah dapat dulu. Nah, dan pasti masih banyak. Dan salah satu limiting, aplikasi kan sudah ada puluhan ribu, mungkin jutaan. Saya udah kehabisan ide nih. Enggak. Ide nggak akan pernah habis. Lihat aja lagu enak udah berapa juta. Tapi ada aja enak lagi. Nah, itu yang positif bisa menemukan lagu enak. Kalian, saya nggak minta nyiptain lagu di sini. Karena kita STI ya. Jadi nyiptain aplikasi gawai. Kalau ternyata nanti aplikasinya bikin lagu, oh boleh aja. Dulu pernah saya ada tugas akhir menggunakan AI sebelum ada AI semaju sekarang. Tugasnya adalah menciptakan lagu baru.
Jadi dari Indonesia Raya bisa diciptakan 10 lagu yang baru. Genrenya. Dan itu anak STI juga. Jadi saya bisa menciptakan lagu apa? Romantisme dari Indonesia Raya. Wah. Nah gitu ya. Jadi dibantu AI bisa lebih mudah. Kalian mungkin nanti perlu juga. Gunakan AI untuk membantu kalian, jangan untuk menggantikan. Ya. Action item, I encourage you, all of you, to consider your current limiting beliefs that were adopted by you while you were growing up. What's stopping you right now from fulfilling on your dreams? Nah, ingat-ingat, kira-kira apa yang sekarang, wah, saya nggak tahu, ide aja nggak ada. Itu berarti fix mindset. Jangan ya. Dan saya akan fix, Kang Yuda, bikinkan ininya ya, tugas resmi dibuat setiap orang dulu nih, mengeluarkan ide 5 aplikasi. Bisa dilihat dari yang lalu-lalu ada tugasnya. Jadi belum dibuat tim, nanti akan dibuat tim 3 orang, tapi sekarang mandiri dulu supaya nggak saling tergantung. Bikin 5 ide aplikasi, deadline-nya adalah pertemuan berikutnya. Idenya, karena dikasih waktu lama, dikasih waktu sebentar, sama aja. Seminggu kan saya udah woro-woro ya, minggu lalu bahwa kalian harus membuat 5 ide. Jadi idenya adalah ide aplikasi dengan deskripsi aja. Minimal 1 kalimat. Nama aplikasi boleh disebutkan, misalkan udah ada namanya Gojek, misalkan ya. Tentu saja bukan Gojek. Dan jenis aplikasinya apa? Ngapain? Membantu apa? Bikin 5. Kalau kalian tahu ini ya, distro itu rata-rata dari 10 ide desain dipakai hanya 1. Kalau ini hanya 5 aja, nanti dipakai 1. Terus digabung dengan kawannya 15, jadinya mungkin ada yang sama itu, nggak peduli. Tapi kalau benar-benar sama 5-5-nya, 2 orang, nah, harus nyanyi di depan nanti 2 orang, itu duet. Ya, karena nggak mungkin kalau nggak kerja sama kalian 5 idenya sama, kalimatnya mirip-mirip gitu. Tak ada mimpi yang sama di satu malam yang sama, jam yang sama ya. Sama ide kalian. Kalau benar-benar sama, bahkan yang kemar pun nggak akan sama idenya. Oke. When you acknowledge that your limiting beliefs are in fact you inherited, you can start to break free of them. Nggak ada dari lingkungan, dari keturunan, nggak ya. Kita mulai dengan growth mindset. Mungkin sesekali kita mulai melihat growth mindset. Nah, unlimited financial potential, $60,000 versus $100 million. Why do you deserve only $65,000 a year when 25-year-old Evan Spiegel, co-founder of Snapchat, makes $10 million a year? It only took Evan 4 years to accumulate this wealth. Ya, Mas Menteri lah kalau di kita. Kalau dilihat dari LHKPN-nya ya, laporan hartanya, kan 1, sekian triliun. Dan uangnya berupa saham gotonya, saham gotonya. Dan dia bukan triliuner sebelumnya. Nah itu kalau mimpinya tinggi banget. Kalian boleh mimpi tinggi banget, yang penting usahanya tinggi juga. Mimpinya tinggi bisa dapat 1 triliun sahamnya, meleset-melesetnya dapat 1,5 miliar juga lumayan kan gitu. Ya. Karena itu uang kalian bukan dari orang tua ya. Mungkin sekarang kalian masih menerima dari orang tua atau sebagian usaha ya. Nah, kalau bikin aplikasi bisa jadi dapat yang besar. Nah, kemarin Mas Irfan ya, itu dari aplikasi kelas ini buat suara pakai fee ya U-nya. Dan itu sudah dapat investor puluhan miliar.
Kemudian nanti ada Mas Ari Sanjaya juga sama. Ya kalau itu tugas akhir dengan saya ya, sekarang sudah punya aplikasi. Sudah banyak anak STI yang punya perusahaan sendiri, baik asalnya dari kuliah ini, atau dari tugas akhir, atau sudah berganti berkali-kali gagal terus sudah akhirnya berhasil. Kegagalan dan keberhasilan itu berada dalam satu lintasan, satu jalan. Tapi keberhasilan itu lebih jauh. Dengan kata lain, sebelum berhasil itu kita biasanya harus menghabiskan jatah gagal. Setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing dan kita tidak tahu ya. Your income is directly related to your philosophy, not the economy. Your financial mindset should be limitless. Ya memang di buku ini luar biasa ya mimpinya. Ya mungkin kalian ke triliuner terlalu tinggi, ya udahlah di sini ke puluhan miliar aja dulu targetnya ya, seperti halnya yang sudah dicapai oleh kakak kelas kalian. Oke. Nothing is impossible. Ini iklannya siapa? Pernah lihat iklan yang kayak gini? Brand internasional? Kalau enggak, hanya Google. Nothing is impossible itu tagline-nya siapa? Ya, itu brand besar ya. A common trait 98% of billionaire app creators possess is that they embrace the fact that nothing is impossible. Impossible is not factual, it is an opinion. Nah, human can't fly. Earth is flat. No way to transform hospitality industry. Ini yang fixed mindset-nya yang dibawa. Jangan-jangan di sini ada flat earther. Gak ada lah ya. Kalau masih ada yang earth, saya ingin ketemu. Kalau tatap muka ya, langsung gitu. One on one, 4 mata. Kenapa sampai bisa sekusut itu otaknya? Kalau masih ada yang percaya earth is flat. Failure of app creators is 80% the psychology, mindset of the business leader and 20% mechanics. Ya kalau aplikasinya jelek ya gimana? Ya. Idenya bagus, aplikasinya jelek, nanti idenya diambil orang lain, dibikin, di remake, akhirnya yang lain yang sukses. Oke, kemarin Mas Irfan sudah bilang bourbon ini. Lihat ya, yang nama akhirnya adalah, nanti kita lihat. Si Kevin ini belajar coding malam-malam setelah kerja. Dia hobinya coding. Yang lain hobinya main gaple kayak gitu ya. Atau main kartu atau main game. Dia hobinya coding. Kemudian membuat HTML5, aplikasi berbasis HTML5 disebutnya Bourbon ini. Kemudian dicoba ke temennya, coba nih. Nah, kemudian datang silaturahmi membawa rezeki ini. Ada pertemuan investor. Biasanya kan di kita suka ada juga ya, diadakan, kadang-kadang diadakan oleh LPIK ITB, mengundang para investor. Yang terakhir ada dari Indosat itu Accelerate. Misalnya. Ada pitch. Nah, pitching yang resmi ada, tapi pitching yang tidak resmi itu yang penting. Kata Mas Irfan juga, biarin aja di pitching nggak dapat. Di idol juga yang nomor 1 tidak selalu yang paling sukses. Yang penting ketemu. Karena kalau bisnis itu bukan nomor 1, nomor 2. Bisnis itu chemistry ya. Silaturahmi membawa rezeki itu. Took the jump and quit his job. Jadi si Kevin akhirnya keluar dan mendapatkan $500.000. $500.000. Anggap 10.000 lah biar gampang. Kasih nolnya 4. 1.000 jadi juta, 5 miliar ya. Dapat 5 miliar dulu lah karena masih 10.000.
Langsung dia dapat 5 miliar dari ini, memperlihatkan aplikasinya di makan malam itu, di pertemuan ini. Kemudian dia nggak bisa sendirian. Tidak ada, nggak lagi musim Superman sekarang. Ya, Superman celana dalamnya udah di dalam sekarang, nggak di luar lagi. Jadi harus super team. Makanya kita akan buat tim di sini 3 orang. Look at what they had, an app that did everything from check-ins to photos. Decided to focus on one thing, photos. Jadi banyak aplikasinya bisa segala macam, tapi akan fokus ke foto aja. Nah, mereka 1 minggu ngoding tuh berdua. Bikin prototype a photo sharing app from scratch, dibikin ulang. Jadi kayak kalau kalian belajar ya, prototyping yang dipakai ini. Build a pretty awful photo app. Ternyata hasilnya nggak bagus setelah 1 minggu. Went back to the old version, to Bourbon itu kembali lagi. Kemudian made Bourbon into an iPhone app, but it felt cluttered. Jadi dibuat jadi iPhone ya, dibuat ke iPhone karena memang untuk uang di iPhone. Kalau cari popularitas di Android, uangnya dikit. Pengguna Android inginnya gratisan. Kayaknya bayar 50.000 aja mikirnya wah berkali-kali kalau yang di Android ya. Padahal beli Gojek, beli GoFood 200.000, pizza yang 5 sekaligus gitu ya. Tapi ketika mau beli aplikasi mikirnya lama. Throughout everything and left photos. Rename Instagram. Dalam 8 minggu di launch, dalam beberapa jam langsung menjadi number 1 foto app. Wah, ini memang ajaib. Luar biasa ya. Memang perjalanan orang tidak akan sama kayak gini. Tapi akan mirip-mirip. Gitu ya, itu dia yang namanya keberhasilan itu perkalian antara kesiapan dengan good luck. Good luck-nya datang ketemu investor nih. Dan sudah punya prototipe aplikasi. Nah, kalian nanti sudah punya nih prototipe purwarupa aplikasi dari kuliah ini. Ketemu investor di mana? Di stasiun, mungkin ya lagi nunggu, ngobrol dikit-dikit, ternyata dia lagi orang bingung. Kebingungan, uangnya banyak, mau diapain? Orang bingung, ternyata memang beneran bingung ya, biarin aja. Ya. Tapi karena udah punya app, jadi tuh. Tapi punya app, belum ketemu investornya, ya itu juga lama. Biasanya harus dari bawah dulu, terus aja. Kalau aplikasi bagus, lama-lama orang tahu juga, cuma pelan. Mungkin Anda promosikan nanti. Makanya ada nanti ya yang promosinya siapa. Di channel apa, di YouTube misalkan, atau di mana. Dan kalian rezeki itu bisa saja bukan uang. Ternyata kalian adalah sepupunya Ria Ricis. Lumayan lah, bisa langsung dapat viewersnya banyak. Kayak gitu ya. Jadi cari, makanya nanti 3 orang itu tugasnya beda-beda. Di mana dia hebat. Nah, tahun 2011, Mr. Zuck ngasih tahu para komisarisnya bahwa dia akan membeli Instagram. Dan dibelinya adalah $1 miliar. 15 triliun rupiah si Instagram itu. Dan sampai sekarang menjadi salah satu aplikasi yang paling top ya. Semua pakai, mak-mak pakai, alay pakai, ilmuwan semua pakai ya. To help understand how great of a deal this was, jadi lihat cash-nya itu 300 miliar,
300 juta dolar, 700 berupa stok, berupa saham Facebook atau Meta ya sekarang ya. Karena dia sudah punya macam-macam produk ya, termasuk WhatsApp yang sama-sama ngetop juga. Aplikasi yang kalian pakai mungkin tidak lebih dari 5 setiap hari yang selalu dipakai. IG yang pertama atau WA yang pertama, yang kedua lain. Barulah yang ketiga yang lain. Ya, 4 ke 5. Nah, si Andreessen Horowitz receive, ini ada orang namanya Andreessen Horowitz ini, dia invest di awal 250.000 dolar di Instagram. Boleh jadi sang investor awal tadi, nyimpen uang. Dan ketika dibeli oleh Facebook, uang 250.000 ini menjadi 78 juta. Nah, dengan investasi kayak gini itu berlipat ganda. Sama Mas Menteri juga, ya awal-awal nggak terlalu besar uang, tapi karena dia melalui seri A, B, C, D, kemudian IPO, kemudian merger ya, itu uangnya bertambah terus. Meskipun sekarang ya sedang turun ya, Goto itu sahamnya lagi di bawah. Karena kadang-kadang naik turun saham itu. Tapi ya namanya juga ekonomi ya, ekonomi pasar bebas. Dulu waktu Apple masih ada Steve Jobs lagi bicara batuk 3 kali, sahamnya turun 10 triliun dalam sehari. Karena takut dia sakit berat dan lain-lain, orang khawatir, langsung aksi jual sahamnya. Akhirnya turun ya. Tapi besoknya sehat lagi, lagi naik lagi. Ya kayak gitu. Jadi gara-gara batuk 3 kali bisa berharga triliunan. Key points. Once you change your mindset, everything on the outside will change along with it. Nah, jadi mindset dulu. Skill set kita belajar dikit-dikit di sini ya. Saya akan belajar banyak mindsetnya. Kang Yuda akan banyak belajar skill setnya. Tool setnya dari emak bapak kalian. Dikasih laptop, dikasih segala macam ya. Kecuali yang udah usaha sendiri. Be a disruptor. Mobile apps, kalau baca gini nggak usah saya, mau gantian biar nggak bosen. Karena berdasarkan YouTube yang kalian buat, setiap setengah jam harus ada ice breaking. Jadi ini udah setengah jam nih. Saya sangat memperhatikan ya hasil karya masterpiece kalian. Oke, saya akan bertanya di kelas bawah dulu. Kelas bawah, dan hari ini kita akan memilih ketua kelas ya. Jadi ketua kelas yang lama, tolong nanti mengatur bagaimana sedemikian sehingga kita mendapatkan ketua kelas yang baru. Ketua kelas di sini juga saya akan minta ya. Oke, jadi saya akan minta ketua kelas dulu, Kang Yuda tolong dikasih mic yang keduanya untuk ketua kelas yang lama. Sekalian kita ice breaking-nya milih ketua kelas. Dan ketua kelas yang di sini mana? Ketua kelasnya ada gak? Tidak ada? Ada ya ketua kelasnya, tolong diambil. Kita akan milih ketua kelas sekalian, paralel. Langsung mulai aja Pak. Oke. Jadi saya umumkan dulu ya, kemarin ketua kelas, wakil ketua kelas sudah punya poin 4 sama 3 ya. Tapi ternyata nggak kepake tuh, karena nilai aslinya sudah di atas 85. Jadi A-nya tanpa bantuan ya. Jadi amalnya murni saja berkhidmat untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan dibalas di dunia dan akhirat berlipat ganda ya. Karena tidak digunakan untuk mengatrol nilai. Oke, ketua kelas bawah. Ya Pak. Silakan, saya mau
Silakan dibacakan. Dibacakan saja dulu. Be a disruptor. Be a disruptor. Mobile apps have unleashed the opportunity for any business to have their products or services engage with customers unlike ever before. However, Sebentar. Ngerti nggak di kelas atas? Nggak ngerti katanya karena suaranya kurang jelas. as Ya, mungkin harus kayak Agnes Monica, mikrofonnya nempel ke bibir 1 mili. waduh, oke. Silakan. Oke, diulang ya. Be a disruptor. Nah, keren. Oke, silakan. Mobile apps have unleashed the opportunity for any business to have their products or services engage with customers unlike ever before. However, the same opportunity can cause any business to be disrupted. The best way to predict the future is to create it. Wah, mantap ya. Ya, tepuk tangan dong yang meriah ya. Oke, Peter Drucker ini salah satu bisnismen ya, asalnya dia pemain media. Oke, dilanjut dulu ini, ketua kelas lama. Ini ada meme-nya nih. Disruptors, silakan. Disrupting the disruptors. My app is so disruptive. We have disruptively disrupted other disruptors. Nah, saking ekstrimnya ya, aplikasinya saking bagusnya, yang disruptor aja didisrupsi oleh dia. Oke, nah sekarang ketua kelas yang atas. Silakan diterangkan ini. Ya, setelah ini kita milih ketua kelas ya. Lihat, Kodak itu sampai kayak Aqua dulu tuh. Setiap ada yang bawa kamera itu Kodak gitu kan, kayak sekarang. Aquanya mana gitu. Karena sudah dia pionir dari produknya, baru kategorinya. Jadi nama generik. Tapi lama-lama dia mati. Oke, silakan. Sebutkan dulu namanya. Cek. Oh, Nah, jangan. yang teriak ya, yang growth mindset. Supaya keren di bawah. Silakan. Tuh lihat. Atau mau ke depan di sini. Linear thinking itu harus bye-bye lah. Udah nggak bisa lagi sekarang itu ya. Nah, apa yang terjadi dengan Kodak? Ketua kelas bisa lihat nggak di sini? Terus diceritakan gimana tuh? Satu kalimat aja? Urusannya foto nih. Loading dulu. Berapa, Pak? Ayo ceritakan. Mana ya? Ini tugas terakhir loh. Ketua kelas hari ini kecuali Anda 2 periode. Perlu bantuan? Pilihlah di sini yang paling sesuai untuk membantu Anda. Kayaknya fix, Pak. Silakan. Cek. Boleh. Ya, gimana nih? Nyalakan dulu, jangan dimatikan tadi ya. Tes. Nah. Jadi menurut saya berdasarkan gambar itu kotak itu kan berhubungan sama foto. Ya, dia tersaingi
sampai mati malahan ya. Sekarang kan nggak ada lagi nih. Ini jalan ceritanya. Nggak usah lah, kita tidak usah terlalu detail ya. Yang jelas Kodak itu tidak up to date. Kedisrupsi sampai dia mati. Bahkan dia industrinya juga memang sudah kalah ya, ketika ada digital itu udah kalah bersaing dengan Nikon sama Canon. Terus yang baru-baru kan malah main datang kayak Sony masuk, sekarang Sony malah semakin kuat gitu ya. Nah, ada Panasonic juga masuk ya. Kalau yang Kodak, nah Fujifilm itu sekarang sedang berjuang lah, masih eksis tetapi terlambat. Kalau Nokia terdisrupsi juga mati ya di smartphone ya. Nah ini Snapchat juga akan si Evan Spiegel ini ya, Snapchat ini. Dia juga hampir dapat 13 triliun juga nih, tetapi dia tolak. Akhirnya Snapchat-nya malah terdisrupsi oleh Instagram. Jadi meskipun Snapchat masih tetap ya ada sampai sekarang, tetapi kalah keren kan ya, kalah populer oleh Instagram. Oke, kita akan pilih dulu ketua kelas yang baru ya. Nanti ketua kelas yang baru akan menceritakan kepada kita jalan cerita dari Snapchat ini. Nah, nanti ini kok nggak bisa dibesarkan ya? Mungkin harus pakai manual kepaksa. Oke. Ya, silakan di kelas bawah, apakah sudah ada ide bagaimana ketua kelas yang lama kita ingin memilih ketua kelas yang baru? Dan juga ini, silakan dulu mau mencalonkan atau menunjuk atau gimana? Oke, gini guys, siapa mau? Silakan. Dan yang di sini silakan ya, paralel aja dulu. Kita disconnect di antara dua secara intelektual, meskipun secara elektronik kita terhubung, tapi masing-masing silakan heboh sendiri aja di masing-masing kelas. 5 menit kita akan gabung lagi. Silakan. Silakan, mau gimana caranya terserah, pokoknya ada ketua yang baru dan aklamasi terpilih. Oke guys, Depan dulu ketua kelasnya. Cek 1, 2. Cek 1, 2. So, nggak apa-apa, anggap nggak kedengaran dari sana juga lah. Ya. Oh, berarti harus ke Duktek dulu ya, minta itu ya. Makanya pilih dulu biar, atau Anda. Iya bener, baterainya habis. Udah teriak aja, nanti ketua kelas yang baru nyari baterai. Atau yang mau beramal nggak hari ini cari Duktek? Baterainya ganti? Cari ke Duktek supaya nyari baterai. Ada yang mau di ketua kelas? Selamat pagi, Pak. Oh, udah. Dari bawah sudah ada ketua kelas yang baru? Halo, Pak. Selamat pagi. Mana orangnya? Coba dekat ke kamera dulu. Kenalkan dulu. Kita akan stop sharing dulu. Nah, kita akan lihat dulu ketua kelas yang baru dari bawah. Siap, dari sini sambil nyari. Mana pegang mikrofonnya? Oke. Halo, Pak. Ya. Lihatnya ke kamera. Oke ya. Bisa lihat saya juga di layar kecil ya. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Baik. Anda itu yang itu ya. Saya ingat videonya yang seneng ke Pak Grand Prix ya. Iya, Pak. Ya, maksudnya seneng mode flip classroom. Jadi kasih dulu bahan, terus dipelajari,
Terus ditanya-tanya di hari, misalkan nih kita Kamis kuliah, saya kasih bahan, kalian pelajari. Yang nggak bisa, suruh keluar di kelasnya gitu. Akhirnya semuanya jadi mempelajari dengan penuh keterpaksaan pun gitu. Ya. Oke, terima kasih ya Anda sudah berkenan untuk menjadi ketua kelas. Oke Pak, baik. Oke, semua sudah kenal? Sudah kenal ya semuanya ya? Apalagi nanti hari Kamis kita kelasnya disatukan. Atas request banyak dari kalian semua ya. Kita di kelas yang sama di TVST. C ya. Kita di TVSTC. Oke, ada sambutan dulu dari ketua kelas yang baru yang dari bawah biar didengar oleh semua kelas. Ya, terima kasih pada semuanya. Orang tua saya juga. Saya jadi kita kepilih jadi ketua. Intinya ya mari kita jalani matkul ini dengan baik saja Pak. Itu aja mungkin Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Kita akan mengenalkan ketua kelas dari atas. Dipilih dulu ya. Dari Kak saran saya, karena Indonesia adalah negara demokrasi dan negara yang memilih gitu ya. Mungkin teman-teman bisa memilih pemimpin yang lebih amanah dan lebih bertanggung jawab kayak gitu. Ada yang mau berbakti selama 1 semester? Oke. Ada yang mau nih? Mungkin rekan yang mau jadi ketua kelas bisa maju ke depan gitu. Atau ada yang mau mencalonkan lagi? Nanti kita pilih berdasarkan voting terbanyak. Ayo. Hah? Ayo. Siapa yang mau? Oke, di sini kita punya calon pertama, namanya siapa? Ardi. Nah, namanya Ardi dengan NIM 057. Oke, 057. Ayo, ada satu calon lagi. Oke, ayo Fik, boleh maju kali ya. Oke. Cukup ya dengan 2 pilihan. Oke. Ada 3 pilihan ya. Ini kita bisa lihat ada 3 calon. Harga mau? Udah? Oh enggak, oke. Anda kena pasal, Anda nggak boleh gunain kata pribumi Anda. Baik Pak, siap. Oke, ada 3 calon, ada Ardi, ada Fik, dan ada WG. Mungkin akan kita pilih secara voting gitu ya. Berdasarkan Enggak boleh home pimpa karena enggak bisa nanti rakyatnya nggak bisa nentuin nanti siapa gitu pemimpin yang amanah gitu kan. Nah, mungkin aku bisa langsung ke Ardi dulu. Yang mau Ardi bisa angkat tangan gitu ya. Oh iya, hadap ke sana dulu, hadap ke sana, hadap ke sana. Hadap ke sana, hadap ke sana. Oke. Oke, yang mau Ardi angkat tangan.
Saksinya tidak. Saksinya nggak boleh lihat. Iya, saksinya nggak boleh lihat. Oke. Teman-teman yang udah milih Ardi boleh turun tangan. Yang mau fix angkat tangan. Multi bisa. Udah cukup ya? Ada yang angkat tangan lagi? Bentar, ulang. Ulang, angkat tangannya tinggi dong. Oke, boleh turun tangan. Hah? Nah, yang terakhir, calon ketiga, William Gunawan. Yang setuju boleh angkat tangan. Udah, gak ada yang angkat tangan lagi? Jangan di tengah-tengah dong, bingung nih. Oke, boleh turun tangan. Sip, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Teman-teman ketua kelas boleh berbalik. Ya, teman-teman dapat keuntungan poin plus 4 nanti pas sebelum UAS. Enggak, balik. Berbalik. Growth mindset. Ya. Dari pemilihan kita sudah mendapatkan pemimpin yang akan menjadi pemimpin kelas 01 ya. Jadi yang dukung Ardi, mana suaranya? Ya dukung Fik, mana suaranya? Oke. Terakhir yang dukung WG, mana suaranya? Oke. Ya. Karena antusias dan mengingat jam kuliah, jadi dengan ini saya ketua kelas lama mengucapkan selamat kepada Fik Vinegandiel sebagai ketua kelas K01. Ya, mohon dijaga kedamaian dan ketertiban kelasnya. Mungkin akan saya serahkan kepada ketua kelas baru untuk mengucapkan kata sambutan. Oke. Mungkin terima kasih yang udah milih. Semoga bisa amanah dan bisa bareng-bareng dapat A semua ntar. Oke, terima kasih ya. Jadi kita sudah punya ketua kelas masing-masing. Mohon dituliskan di kolom chat nomor WA-nya. Ada yang nulisin, tidak mesti ketua kelas. Yang bisa atau didiktekan saja gitu ya. Supaya kita punya nomor WA-nya ketua kelas masing-masing ini. Karena waktu kita habis cuma 1 jam hari ini. Oh, hari ini 2 jam ya? Syukurlah kalau begitu. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi tugas pertama ketua kelas, ke Duktek dulu nyari baterai nih. Ya, Duktek itu jalan dari kita.
Oke ya, kita akan share screen lagi, melanjutkan yang ini. Nah, ternyata hari ini 2 jam, saya kira 1 jam. Nah, jadi karena ini hanya cerita gampang aja ya, bisa dibaca, dan kita minta ketua kelas yang 7601 yang baru, ya ketua kelas yang baru membacakan jalan cerita dari Snapchat ini. Mungkin kalau Anda pernah menggunakan dan lain-lain, bisa juga share pengalaman Anda mengenai Snapchat ini. Ya, dan satu tugas yang penting bagi ketua kelas, nanti memilih wakilnya ya, supaya ada ketua dan wakilnya, kemudian memberikan nomornya kepada Kang Yuda. Jadi ada 4 nomor nanti yang dipegang, nama sama nomor ya. Nah, untuk sekarang silahkan Kak 02 ya yang di 7601, ketua kelas yang baru menceritakan kepada kita story of Snapchat ini. Silahkan, kita akan mendengarkan semuanya cerita Anda yang basicnya seperti ini. Kalau punya cerita yang lain ditambahkan silahkan. Sambil memperkenalkan sekali lagi namanya. Monggo. Halo Pak, sudah terdengar belum, Ya, Pak? nanti ke Duktek ya, supaya untuk kelas saya khusus Anda minta baterai yang ukuran AA ini 4 biji selalu di tas Anda. Jadi manakala begitu mikrofonnya lemah, baterainya sudah ada, nggak nyari-nyari ke Duktek lagi. Silakan. Oke, ini langsung storytelling aja Pak. Ya, silakan diceritakan lah bahwa kita ingin mendengarkan cerita Anda mengenai Snapchat. Oke, jadi sebelumnya saya belum pernah pakai Snapchat, jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain yang udah pernah mungkin bisa ikut bercerita juga. Jadi kalau di sini saya mungkin menceritakan timeline yang ada pada yang di share screen sama Bapak aja kali ya. Oke, semua berawal dari Juli 2011. Ada namanya Pikabu. Pikabu itu first version of Snapchat yang usernya aja baru dikit, baru 127. Bisa dilihat di sini. Terus setelah itu lanjut ke 2011. Mereka mengubah nama dari Pikabu menjadi Snapchat. Oke, dan pada 2011 itu juga usersnya bertambah jadi 100.000 users. Nanti ya. Terdengar kan Pak? Aman ya Pak? Lanjut. Oke, lanjut ke gambarnya yang di sebelah kanan lagi Pak. Oke, Desember 2012 Snapchat dia ngeluarin versi Android-nya dan mereka juga mengintroduce video snaps. Nah, terus di Desember 2012 juga di sebelum Christmas atau Natalan, sebelum Natalan Facebook ngeluarin pop-up yang bisa dibilang sebagai Snapchat clone gitu, but it had only got 11%. Oh ya, jadi ya ada bedanya gitu, kursinya terlalu besar. Jadi ini kayak Snapchat clone gitu. Udah bisa. Selanjutnya ke Februari 2013 terdapat 60 juta Snapchat per harinya. Ini suatu angka yang besar ya teman-teman. Terus lanjut ke Mei 2013 terdapat 150 juta Snapchat per day. Jadi makin banyak ya, semakin ke sini semakin ini. Terus di tahun 2013 Snapchat launch Stories. Jadi ada fitur baru yaitu Stories. Lanjut ke November 2013 Facebook CEO over di bentuk ini ya, bisa apa ya? Dibeli Tuh, saat malah 3 ya. 3 miliar
Ya, Dolan. gitu. Terus lanjut ke Mei 2014, Snapchat nambahin lagi fitur yaitu text conversation dan video chat itu aplikasinya. Dan lalu di 2016 Snapchat has the biggest growth, ya jadi 50% gitu. Gitu Pak, mungkin kurang lebih. Oke, tapi nanti story-nya rada menyedihkan di akhirnya ya. Tapi itulah namanya bisnis. Menyedihkan tapi triliuner tetap saja ya. Cuma tidak seperti yang diperkirakan. Oke, terakhir buat ketua kelas yang baru, Charles Darwin ini silahkan. Ini sangat terkenal ya, sejak SMA masuk Omni Ovum ex vivo yang kayak gitu itu ya. Silakan. Okay, adaptive chance, it is not the strong that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to chance. Gitu. Kata Charles Darwin. Nah, kata Bapak evolusi Charles Darwin itu yang paling beradaptasi. Oke, kita habis. Terima kasih ya, ketua kelas yang baru. Nama Anda siapa? Munggaran, Pak. Sekali lagi ditulis. Akmal Munggaran. Nanti ditulis di chat sama ini ya, sama kalau nama takut salah, sama nomor HP-nya. Mungkin kalau hari Kamis nanti sama wakil ketuanya. Oke, baik. Di belakang layar aja pilih wakilnya ya. Perlu saya tahu prosesnya. Oke. Nah, kita akan masuk sekarang ke modul 2. Modul minggu ini. Oh, sudah aktif ya. Kasih Kang Yuda. Nah, di modul 2 ini mahasiswa dapat menjelaskan grand vision dalam membangun mobile app. Setelah itu, mahasiswa mampu menjelaskan inovasi teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna melalui mobile app, melalui aplikasi Gawai ini. Ini ada beberapa video yang mungkin Anda nanti bisa tonton, tapi yang paling utama kita akan melihat ini saja ya, dari PDF-nya saja. Kita nanti akan sesekali nyoba flip classroom. Tapi kalau hari ini kita akan bikin tugas, nanti tugasnya saya akan review dulu. Jadi setelah kuliah ini selesai, ada tugas mengenai 5 aplikasi itu ya. Namanya, kemudian deskripsi singkatnya, aplikasi tersebut, idenya. Nanti diunggah seperti halnya kalian mengunggah UAS saja di EduNext dan itu ada di modul 2 ya. Baik, mari kita mulai dengan grand vision. Having a clear and powerful grand vision are very good for your app business. Start your journey with the end in mind. Jadi selalu semua aplikasi itu harus bermula dari akhirnya, tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya itu mau menyelesaikan masalah apa. Ingat semen 3 roda, tapi semennya dan 3 rodanya. Semennya dihilangkan ya, 3 rodanya saja. Kemarin sudah diceritakan juga oleh Kang Irfan, karena sebelumnya saya selalu menyampaikan 3 roda inovasi ini. Saya belum bisa menggambarkan, tangannya sekarang tertahan ya, kalau nulis di sini juga nggak kelihatan. Oh, dan ininya bekas di sini masih belum terlihat supaya serasa udah cukup terlihat lah ya. Oke. Jadi ada paling atas lingkarannya itu tulisannya itu user. Jadi bikin aplikasi Gawai itu kita berempati, kita menggunakan social intelligence kita atau spiritual intelligence kita. Kira-kira user itu butuh apa? Nah, dulu Mas Menteri Nadiem ini memikirkan Gojek butuh apa gitu ya, pengojek, Bang Ojek itu. User butuh apa, yang punya restoran butuh apa, dia pikirin. Sehingga akhirnya memang banyak ide-ide sejenis ya.
Tetapi yang eksekusinya paling bagus ya Gojek itu. Kalau kita lihat aplikasi versi pertama kan masih sederhana. Apalagi banyak protes di mana-mana, tapi akhirnya kan berjalan luar biasa ya, sudah ekspansi ke Thailand, Vietnam, dan lain-lain ya. Nah, karena dia bisa membuat sebuah platform. Jadi yang kalian bikin itu nanti idealnya adalah platform yang leverage, yang meningkatkan value dari individu masing-masing ketika terhubung. Kayak marketplace begitu. Nah sekarang yang masih rada bingung marketplace untuk tukang. Misalkan kan ada beberapa aplikasi itu ya. Karena banyak kita memerlukan tukang, rumah bocor gimana nih? Nyarinya masih susah. Atau lama-lama itu bisa diadopsi, bisa di merging, bisa dilikuidasi sama Gojek juga akhirnya ya ketika jadi bagus. Karena dia udah jadi super app segala macam udah ada di dalamnya. Nah, lingkaran user itu di atas itu kita mendengar masalah mereka. Kemudian yang kedua T itu teknologi. Dengan mobile app, dengan aplikasi gawai, gimana ini bisa mudah. Salah satu yang pernah saya perlihatkan kepada kalian adalah startup dari ITS ya yang membuat kasir pintar. Nah, kasir pintar ini kan ada banyak versinya ya, ada kalau kita lihat di marketplace, setidaknya ada 4 atau 5 aplikasi. Dijalankannya biasanya di tablet, di smartphone bisa, di tablet bisa, digunakan oleh para UMKM. Oleh emak-emak yang jualan pecel dan lain-lain, pakai kasir pintar itu, sehingga pengeluaran dan lain-lainnya lebih teratur dengan baik, inventorinya, di point of sale-nya lebih baik. Ada Mojo, ada apa lagi lah gitu ya, dibuat oleh startup itu anak-anak muda kayak kalian. Kemudian yang lingkaran satu lagi adalah market. Jadi ada U, ada T, ada M. Market ini gimana caranya supaya calon mitra dan pengguna akhir itu mudah mendapatkan aplikasi ini. Dan aplikasi pastinya harus gratis ya. Kalau di awal kalian sudah aplikasinya berbayar, waduh gratis aja belum tentu laku. Jadi itu ingin yang cheaper dan free orang-orang sekarang ini. Aplikasinya gratis. YouTube aja kan gratis. Nonton di dalamnya gratis meskipun ada yang berbayar ya. Tapi ternyata ya tidak semuanya tertarik untuk ditonton. Demikian juga aplikasi. Begin with the end in mind. Having a clear vision, you know what you want and where you are going. Kita akan membuat 5 dulu. Masing-masing 5 ide aplikasi. Clarity is power. You have to know specific result that you want. When you don't know what you want, you will struggle. Nah, kita memang akan milih 5 dulu untuk melatih supaya otaknya maksimum bekerja. Katanya otak kita hanya bekerja sekitar 10% aja ya. Dan itu otak orang Jepang. Orang Indonesia mungkin lebih ori lagi. Sedikit dipakai untuk mikir. Jadi secondnya masih baru. Tapi ternyata enggak juga ya. Semua elemen otak tuh dipakai. Cuma ada yang sering dipakai, ada yang sering dibiarkan saja begitu. Jadi sinapsisnya enggak berkembang. Success won't come immediately, but with the right actions, persist over time, it guarantees that you will get there. Itu visi. Bikin 5 visi dulu, 5 aplikasi besar, nanti kita pilih. Dipilihnya ketika kalian membuat tim. 3 orang dari 15 itu akan ditentukan mana yang secara naluri bisnis kalian akan lebih visible untuk dilakukan untuk keberhasilan. Close your eyes, imagine yourself using time capsule to take you 3 years into the future. Dari sekarang 3 tahun setelah startupnya berjalan. Nah mungkin kalian sekarang sudah punya ya calon jodoh masing-masing 3 orang itu ya. Nah mulailah mencari-cari sehingga nanti nama timnya apa gitu, nama aplikasinya apa. Nanti siapa yang jadi CEO.
Itu ya. Ada hipster, ada hacker, ada satu lagi hustler ya. Nah, hustlernya siapa yang kira-kira yang satu jago ngodingnya. Algoritma jago, mimpi aja udah bisa keluar bahasa Kotlin kayak gitu ya. Nah, itu jago hackingnya. Kemudian yang satu lagi jago ngurusin uang, bisnisnya. Dan yang satu lagi jago komunikasi. Jago ngebujuk orang, public speakingnya jago. Nah, jadi ada di marketplace ketika user dan mitra ini, jadi user itu ada end user ya, ada mitra. Bahagia, teknologinya membantu mereka, mekanisme pasar akan berjalan dan jadilah itu inovasi yang di lingkaran interseksinya yang di tengah ya arsirannya. Nah, itulah lingkaran inovasi UTM dan di tengahnya ada I. Nah, kita akan semua mencoba ke sana ya. Nah, membayangkan 3 tahun, memang di kelas ini dipaksa semuanya jadi startup. Meskipun kalian nanti mau jadi pegawai negeri lah, ada yang mau jadi tentara mungkin ya. Ada yang mau jadi volunteer misalkan, saya udah hidupnya ingin lebih bermakna, langsung pergi ke Papua Nugini misalkan di sana ya. Bisa aja, keberhasilan bisa dari mana aja. Envision yourself sitting in the future office. Nah, office-nya di mana? SCBD atau di Silicon Valley malahan gitu. Bertiga kalian di tingkat 25 misalkannya bangunan. Describe what you see. What type of app you have created? How have you impacted the life of others? Wah, sudah bisa bermanfaat. Semua PRT sekarang jadi anggota aplikasi kalian misalnya. Atau semua murid, atau semua guru, atau semua tukang parkir, preman jadi insaf semua misalnya ya. How many downloads do you have? How many people have you served? How much revenue has the app generated? How big is your team? Kang Irfan sudah punya 50 anggotanya ya. 50, lebih 50 karyawannya. Suara, noise, itu kan yang dibuat ya. Karena ketemu Pak Erick Thohir, itu salah satunya. Gimana supaya ketemu Erick Thohir, ikut pitching-pitching yang kayak gitu ya. Kalau yang Agate Studio ya, kakak kelas kalian informatika tapi itu ya. Dan beliau malahan saking fokusnya enggak wisuda sepertinya. Tapi sudah punya kantor di sana. Di dekat Tegaluar itu ya. Di dekat Gede Bage sanalah ya. What are your users saying about your app? Jangan berharap semuanya ngasih bintang 5. Pasti ada 1-2 yang ngasih bintang 1. Meskipun belakangan ketahuan yang error HP-nya bisa aja gitu. Ada yang insaf ngebetulin lagi, ada yang enggak, biarin aja lah katanya. What is your team saying about your app? Ya. Now put the plans and people to make it happen. Nah, jadi kalian mau membuat seperti itu. What is your desired outcome? A lot of people failed multiple times over the years because they did not have a vision. Ya, namanya juga usaha. Ada yang untung, ada yang gagal, dan semua orang punya jatah gagal. 80/20 rule for success and productive people. Ini kalau kalian belajar time management ya, suka ada yang kayak gini. Angka-angkanya sih ini angka hipotesis ya. Nggak pernah dibuktikan secara ilmiah. Ada yang 90-10, suka-suka dia aja. 80% of your results come from 20% of your effort atau your time kadang-kadang kayak gitu. Jadi dari seluruh waktu, kalau dulu saya pernah dapat time management dari IBM, kalau dia itu 10-90. Jadi 10% dari waktu kita itu yang menghasilkan 90% kinerja kita atau prestasi kita. Nah, carilah 10% prime time kalian. Prime time kita. Nah, di prime time itu kita bisa menulis dengan fokus, mengerjakan sesuatu dengan baik. Itu katanya ya kalau dari IBM dulu.
Nah kalau yang ini 20-80, ya suka-suka dialah. Pokoknya dari 24 jam waktu kita, dari 24 jam usaha kita itu ada momen-momen di mana paling efektif bagi kita. Mungkin kalau kalian belajar. If you don't have a destination or a clear goal in mind, then how will you know what path to take? Nah, kita akan mengikuti path ini. Jadi mohon maaf ya, karena kalian mengambil mata kuliah ini, suka atau enggak, kalian akan dijadikan virtual startup masing-masing. Gitu ya, akan ada 3 orang. Jadi yang mau jadi tentara, ya sudah. Sekarang jadi hacker atau hipster ya. Atau lupa lagi hustler gitu ya. Harus adaptif. Diminta kayak gini, ya karena ini kuliah yang kalian ambil ya mau tidak mau harus ikut kayak gini. Tapi pengalaman kalian tidak akan sia-sia ya. Karena sekarang dunia menuntut agilitas yang kayak gini. Grand vision, current state, vision, desired state, ada gap, ada goals. Every successful app creator has goals and dreams that are bigger than themselves. Nah sekarang Mr. Zuck itu punya cita-cita metaverse itu kan. Di awal sih sudah banyak batu sandungan. Sahamnya jatuh. Kemudian dia mengeluarkan device VR-nya ternyata mahal harganya. Ya di Indonesia mungkin 15-20 juta. Waduh boro-boro beli VR yang semacam itu ya. HP aja udah murah, jatuh, udah retak, belum sempat juga dibetulin. Gimana beli alat VR yang dipakai sekali-kali, kalau dipakai pun mual-mual gitu ya. Jadi masih agak jauh tuh metaverse. Untuk bisnisnya juga masih susah ya. Gimana gitu untuk monetasinya. When you visualize, you materialize. Nah, jadi intinya sih harus ada goal yang paling penting ya. Yang goal itu deskripsi aplikasi kalian lah. Yang gampangnya. Supaya dengan aplikasi kalian, para pengguna menjadi gimana. Calon penggunanya nanti ada segmentasi dan lain-lain. Kita akan belajar. Nah, a goal without plan is just a wish. Goals can never be general, they must be specific. Harus smart. Dan tagline yang paling penting hari ini, if you fail to plan, then it means you plan to fail. Jadi harus akan membuat bisnis plan kita ini ujung-ujungnya ya, tapi nanti. Sekarang kan fokus ke 5 dulu. Lihat, smart itu spesifik, measurable, attainable, realistic, achieve in a period. Period kalian hanya 1 semester. Jadi nanti lihat dalam 1 semester ini. Ada loh yang ngebut, ya beberapa kalian memang serius mau bikin tugas akhir, mau bikin startup pakai itu, jadi baru ngobrol gini aja, bisnis plan udah jadi besoknya, kayak gitu. Ya nilainya Allah udah jelas yang kayak gitu ya, karena dia memang serius gitu. Kayak suara itu, kayak Mas Irfan itu ya. Ngebut gitu. Jadinya nanti dibuat ke arah sana, nggak cuma mata kuliah ini aja. Mata kuliah ini jadi sampingannya malahan. Karena dia udah nyari ke sana kemari ya, aplikasinya udah jadi. Ya targetnya aplikasinya bagus, dia sudah belum UAS saja sudah banyak yang download, udah ribuan di Android ya, di App Store. Belum begitu banyak ya. Nah karena kebanyakan kita Android, nah itu saya sulit nggak ngasih A untuk kelompok tersebut. Bisnis plan sudah bagus, aplikasinya sudah bagus, nggak cuma level 1 ya. Di Android sudah banyak penggunanya. Wah, berat saya. Kalau tidak A itu udah susah. Nah, jadi kalian bikinlah saya berat untuk tidak ngasih A. Karena dari sekarang kalian udah punya A ya. Yang kemarin juga mayoritas sudah begitu. Oke, clear. Di sini spesifik. Ya kalau bikin aplikasi pasti spesifik. Nanti mau fokusnya di mananya. Kayak Instagram di mananya fotonya. Dulu ketika foto menggunakan aplikasi yang lain lelet gitu ya. Kalau Instagram sedemikian sehingga kok kayak
nggak begitu pengaruh dengan network itu gitu. Networknya jelek atau gimana, tetap smooth gitu pergeserannya itu. Nah itu ada algoritma tertentu yang membuat itu luar biasa Instagram itu. Sekarang juga kan lancar gitu ya. Nah aplikasi yang kita buat nggak kayak gitu karena ada algoritma spesifik di belakangnya yang membuat itu jadi smooth. Can measure the progress. Nah nanti makanya ada milestone-nya, attainable. Ya mimpinya nggak kegedean juga ya karena harus smart ini. Meskipun ingin jadi triliuner, ya dalam 6 bulan memang nggak masuk akal juga kalau kalian bertekad menjadi dekakorn misalkan. Enggak, itu terlalu tinggi. Ya, kalau dapat investor yang ordernya miliar itu masuk akal dalam 6 bulan. Siapa tahu ada keponakan Pak Erick Thohir juga di sini kan. Langsung jadi ya. Enggak cuma dia, temennya juga ikut gitu. Wah, saya duitnya kebanyakan nih, butuh 10 startup nih, mana? Gitu. Nah, bisa daftar semuanya ya. Oh iya, dan ada juga yang ikut lomba, ikut proposal segala macam. Jadi mata kuliah ini ada mata kuliah yang lebih nyata di dunia. Tapi kalau bikin aplikasi tentang dunia yang tidak nyata juga boleh. Ya, dunia persantetan misalnya ya. Mungkin belum ada gitu. Pakarnya di Indonesia tuh banyak. Dukun santetnya banyak, pakarnya juga banyak. Dan mereka pada nggak tahu ininya ya. Jadi nanti kalau ada yang mau kayak gitu, saya juga ingin ketemu. Jangan biarin aja orang berkata apa, tapi itu kenyataan di Indonesia itu bukan cuma Wali Songo yang melawan dukun santet itu ya. Sekarang juga masih banyak. Kalian mungkin belum tahu ya. Kemudian realistic, logically achieve. Timely achieve in a period, 6 bulan. 1 semester lah ya, kita sampai UAS. UAS harus mendemokan aplikasinya. Kalau mendemokan aplikasinya sudah ada di marketplace, nah itu sudah susah bagi saya untuk tidak ngasih A. Kalau demonya masih di HP, kadang-kadang jalan, kadang enggak, akhirnya harus demo di sini. Saya susah untuk kasih A yang kayak gitu. Pak, kemarin HP-nya rusak, jadi nggak bisa jalan. 3-tiganya rusak. Enggak sih, nggak sempet yang itu menghilang. Ada juga ya. Tim, kalian harus pilih yang baik nih, 3 orang. Karena ada ternyata yang juga jadi sumber penyakit bagi yang lainnya. Akhirnya apa? 1 orang malas-malesan, stres dan lain-lain. 2 orang bekerja dengan baik. Tapi ada yang 2 orang itu saya baru tahu dia nggak nongol pada saat saya ujiannya langsung kan yang itu ya nggak rekaman ya. Baru tahu bahwa dia mengcover si 1 orang ini. Karena 1 orang ini nggak jelas dan yang 2 orang ini dapat A, yang nggak jelas sih dapat T waktu itu ya. Karena nggak tahu kemana. Nah itu luar biasa tuh. Ya jadi kalian siap-siap mungkin ada yang menghilang, ada yang sakit, ada yang dia ternyata lomba olimpiade Pobak Sodor atau apa gitu. Sehingga tidak ada di sini ya. Goal setting provides focus, shapes our dreams, and give us the ability to hone in the exact actions we need to take to get everything in life we desires. Goals are exciting because they provide focus and aim for our lives. Sudahlah ini mah kata-kata dari marketer ya. Yang paling penting adalah massive action. Udah kita lewat-lewat saja dulu ya. Success is your duty, obligation, and responsibility. Nanti intinya siap-siap melihat business plan. Kita akan belajar business plan. Kalian ada mata kuliahnya ya, yang menggunakan business plan dan akan dipakai di sini. Think 10 times bigger. Why can't you achieve your 10-year plan in the next 6 months? What is stopping you? Dulu, nih waktu Mark Zuckerberg di awal-awal.
Dah lah yang ini ya, yang penting key points-nya. The impossible becomes possible by simply shifting your mindset. Ya intinya mindset ya, ke situ ya. Dah sekarang what next-nya adalah punya 5 visi dulu. Karena akan dipilih ya. Supaya gampang. Mencari satu itu dari 15 nanti lebih mudah daripada dari awal hanya satu aja. Ada 3 juta aplikasi ya, mungkin sekarang udah lebih banyak lagi pastinya ya, lebih dari 5 juta boleh jadi. Nah sekarang inovasi itu harus berkelanjutan. 1, buatlah sesuatu yang orang tidak hidup tanpanya. Wah ini ya. Square, Snapchat, Evernote. Nah kalau Square mungkin kalian nggak lihat ya di Indonesia ya. Kalau Snapchat kalian mungkin ada yang pakai. Evernote. Ya kayak Note biasa, cuma dia banyak kemudahannya. Uber, Gojek. Dan inovasinya nggak berhenti. Terus ada yang baru. Inovasi tiada henti. Nah ini cerita dari founder dari Uber. Sebetulnya Gojek juga niru Uber, ya kan? Cuma di Indonesia. Jadi banyak, jadi nggak original banget sebetulnya itu, ya. Tapi jadi pesaingnya. Nah karena aplikasi itu levelnya asalnya nasional dulu. Garrett Camp and Travis Kalanick, founders of Uber, 2 people outside the transportation business, bukan pemilik misalkan ALS Antalita Sumatera kayak itu enggak ya, bukan juga AirAsia kayak gitu enggak. Dia adalah pegawai biasa. How the 2 people able to create such a successful company that is putting taxi cabs out of business. Jadi membuat bisnis taksi yang biasa bangkrut. Di sini juga ya, di Bandung banyak taksi dulu. Taksinya setengah preman. Maksa-maksa kayak gitu ya. Setengah angkot lah. Datang Bluebird. Protes mereka. Sampai ada yang mobil dibalik dan lain-lain. Ya kan? Nah belakangan datang lagi Uber sama Gojek ini. Bluebird ikut protes. Karena dia tersaing. Ya. Nah 2 roommates yang miskin nih ya, nggak punya uang, Chesky sama Gebbia ini mendirikan Airbnb dan ternyata perusahaannya valuasinya lebih hebat dari Paris Hilton. Hilton family ya, salah satu anaknya namanya Paris. They innovated where the traditional rivals didn't. Jadi urusan perhotelan, Airbnb sudah lebih luar biasa. Dan sekarang banyak di Indonesia ya, ada dari India, Oyo kayak gitu kan, Red Doors kayak gitu. Malahan Airbnb nggak begitu kedengaran di kita. Oke, jadi yang pertama adalah buatlah sesuatu yang orang tidak bisa hidup tanpanya. Membantu banget, kayak kita pakai WA, Line, Instagram mungkin untuk hiburan ya. Dan salah satu itu topiknya boleh kalian juga, game juga boleh. Bikin game misalkan kayak Mobile Legends dan macam-macam variasinya ya, itu udah luar biasa. Inovasi pada bagaimana bisnis menerima pembayaran. Nah ini tentang cara bayar. Kalau di kita sih, aduh yang cara bayar gini sudah memang sudah banyak. Tapi itu jangan fix mindset. Kalau Anda punya celah yang kreatif itu bisa. Sudah ada GoPay, sudah ada OVO, udah ada Dana, link aja gitu ya. Nah, tapi kalian kalau kayak gitu harus punya sesuatu yang unggul. Misalnya kalian punya paman
gubernur Bank Indonesia. Nah, boleh itu ke fintech ya, financial technology. Kalau paman kalian adalah dokter, maka mungkin arahnya ke yang mirip-mirip Halodoc kayak gitu. Kalau kenalan kalian Atta Halilintar misalnya, ya itu bisa apapun sih. Bisnis baju, kayak gorengan, apa. Mungkin kalau Baim Wong, makanan kucing. Penggemar kucing Anda buat. Atau stranded cats, helper, dan lain-lainnya itu silahkan. Inovasi berkelanjutan. Square, mereka memperkenalkan Square Stand. Jadi dipakai untuk mak-mak jualan pecel itu ya, point of sale itu. Cuma mak-maknya di Amerika ini ya, dan di Indonesia sudah ada kasir pintar buatan anak ITS itu dan yang mirip-mirip. Terus berinovasi jangan henti. Keempat, menyelesaikan permasalahan miliaran dolar. Nah ini yang penting nih. Aplikasi kalian harus potensi penggunanya banyak. Supaya kalau setiap orang mengeluarkan atau menyimpan uang di aplikasi kaliannya sehari 1.000 misalkan, tapi penggunanya ada 100 juta, tuh ada 100 juta ribu oplahnya itu. Nah, jadi kalau yang enggak begitu melibatkan usernya terlalu banyak ya agak susah, kecuali memang aplikasi sosial. Kayak Change gitu ya, atau apa namanya, Kita Bisa ya, kayak gitu. Itu motifnya sosial. Ada 3 jenis manusia yang hidup di planet ini. Mereka yang hanya melihat masalah yang kita hadapi disebut sebagai manusia. Mereka yang mencari solusi hipotesis atas permasalahan disebut visioner. Mereka yang benar-benar pergi keluar dan membuat solusi nyata, maka disebut sebagai entrepreneur sejati. Nah, kalian itu mendingan milih yang ketiga. Akan bikin, akan coba. Ya, bukan manusia biasa. Bagaimana orang-orang menggunakan aplikasi? Nah, sedapat mungkin yang digunakan tiap hari. Apalagi kalau digunakannya sering. Nah, kita akan berakhir ya sekarang ini. Tugas nanti dicek, kita akan rumuskan dulu tugasnya ya yang tadi, tapi kayak UAS, kalian bikin di PDF, kemudian nanti diunggah PDF-nya, dan nilainya 5% untuk 5 ide tersebut ya. Oke, saya kira ini masih ada beberapa sih di sini. Jadi nanti kita akan lanjutkan ya pekan depan, hari Kamis ya. Penting, jadi kalau saya sampaikan sekarang takut ketutup sama yang lain. WhatsApp ini ceritanya bagus sekali ya. Terus Vimeo lawan YouTube ini penting. Jadi kita akan berhenti di sini. Nanti kita lanjutkan hari Kamis. Kita akan lanjutkan membuat ini dan juga akan membahas ringkas beberapa contoh yang keren dari 5 ide dari masing-masing. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan dulu gak? Intinya, Kang Yuda bisa share? Ada Pak dari 202 ada yang tanya. Ya udah, nanti kita share berdua saja dulu ya. Takutnya nggak siap. Saya akan mempercayakan sajalah kepada Anda hasilnya seperti apa. Kang Yuda baru ya. Dibuka, kemudian di kelas 01. Bisa share nggak? Nah, kemudian presence-nya dibuka. Kelas 01 ini ya. Nah, ininya dibuka dulu.
Oke, tuh lihat dulu ya. Muhammad Raihan belum hadir. Yang lainnya sudah. Kalau orangnya nggak ada, coba saya lihat. Oh, ada yang mau bertanya. Halo Pak, apakah suara terdengar? Oke, silakan. Oke Pak, izin bertanya untuk tugas yang tadi. Untuk Aduh, tugasnya suaranya kurang terdengar. kurang terdengar Pak. Halo, tes. Nah, segitu ya. Ini sudah saya. Oke, untuk tugas yang 5 ide tadi, Ya. itu aplikasinya dibebaskan, jenisnya seperti apa, boleh game dan lain-lainnya Pak. Ide aplikasinya bebas. Oke baik, sebebas itu ya Pak. Idenya bebas, saya nggak batasi. Mau urusan dunia ini, dunia lain, dunia akhirat, boleh. Nggak dibatasi. Mau game, asal jangan yang melanggar etika dan agama. Misalkan aplikasi judi gitu nggak boleh. Ya. Cara membuat bom, cara menjadi teroris, yang gitu nggak boleh. Yang positif aja tidak dibatasi. Oke baik Pak. Untuk jurnalnya hanya perlu deskripsi dari aplikasi saja Pak. Sudah cukup? Halo? Sudah cukup jelas? Jadi untuk tugasnya tinggal deskripsi dari aplikasinya ya Pak. Sebentar, jangan berisik dulu yang lain. Shh, dengerin, yang bicara kayak Agnes Monica, nempel ke mikrofonnya biar jelas, teriak. Oke Pak, udah ditelan ini Pak, kedengeran Pak. Silakan. Oke, untuk tugasnya berarti hanya deskripsinya saja Pak, deskripsi dari aplikasinya. Misal kita membuat game yang gameplaynya seperti ini gitu mungkin Pak, atau kita buat Gini. Saya minta 5 ide itu, minimum requirement-nya adalah aplikasinya tuh tentang apa. Itu minimum. Kalau kalian ternyata udah keluar dengan ikonnya, namanya, deskripsinya, screenshot-nya, layar 1, 2, 3, itu lebih baik lagi. Tentu saja A-nya A+, seperti itu. Tapi yang paling minimum, yang masih nilainya dapat B, itu ada 1 paragraf. Itu ada 1 kalimat. Masih lulus lah yang kayak gitu. Tapi sedetail mungkin lebih baik. Gitu ya? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan cek dulu ya, terakhir takut terluput. Presensi untuk yang K02, ingin ngecek aja ya. K02, kemudian presensi 02 yang ini. Nah, yang hari ini pillars. Oke, pada umumnya udah semua ya. Sudah, berarti udah semuanya hadir. Saya tinggal fix. Jadi biar masuk ke sana. Udah. Oke, baiklah. Deadline-nya adalah 1 menit sebelum kuliah kita dimulai di hari Kamis. Kita hari Kamis kuliahnya di TVSTC. Kalau ada perubahan nanti lewat ketua kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya.